Wahai DPR, sebentar lagi Anda selesai. Kalau Anda mau dicatat baik-baik oleh sejarah, salah satu langkahnya adalah angket. Ada dua yang bisa dilakukan. Satu, angket bansos yang sudah mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan, ya, termasuk partai-partai yang ada di 01 maupun 03. Ayo dong, ngeritik. Itu biarin kami yang kritik. Kenapa? Kami nggak punya kekuasaan di parlemen. Ya, kalau siapa aja itu, Nasdem, PKB, PKS, dan seluruh partai-partai yang ada itu, ya, kalau mau mengubah situasi, angket bansos. Itu yang pertama. Yang kedua, angket pemilu. Mereka punya hak untuk melakukan penyelidikan. Selemah-lemah iman, interpelasi lah ya. Pertama, saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sejak 1999. Saya punya 5 indikasi yang berbeda. Pertama, tentu saja kita tidak bisa mengabaikan intervensi dan pemihakan presiden. Presiden nggak pakai malu-malu melakukan intervensi terhadap proses politik yang sedang terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian bisa lihat bagaimana pasca debat keberapa itu, ketiga ya kalau nggak salah ya, itu presiden mengusulkan supaya KPU mengubah format debat. Nah, itu bentuk intervensi. Ya. Di luar itu, presiden terus-menerus melakukan kampanye terselubung. Saya paham bahwa presiden mengatakan beliau tidak ingin terlibat secara langsung dalam kampanye, dan memang itu tidak dilakukannya. Tetapi masalahnya, presiden melakukan kampanye secara terselubung, mulai dari makan bakso bersama Menhan yang adalah seorang kandidat, ya, sampai pada melakukan politisasi bansos. Kita semua udah paham itu. Yang kedua, terjadi pengabaian etika secara ugal-ugalan oleh para penyelenggara negara. Tidak cuma satu, ada banyak. Mulai dari Mahkamah Konstitusi dengan putusan 90-nya. Kemudian KPU, ya, sebagaimana dinyatakan oleh DKPP, melakukan pelanggaran etik berat, ya, sehingga ketua KPU diberi peringatan terakhir kedua. Ya, terakhir kedua gimana itu ya? Jadi oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Lalu yang ketiga adalah ketidaknetralan aparatur negara. Tadi Bung Jo sudah banyak menunjukkan kepada kita bagaimana aparatur negara bersikap tidak netral ya dalam pemilu kali ini, dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Yang ketiga adalah tidak kalah masif, pelanggaran oleh peserta pemilu. Catatan saya terhapus itu. Setidaknya kita bisa mencatat beberapa hal. Pertama tentu saja adalah politik uang. Ya, ini penyakit lama, terus-menerus berulang, skalanya makin gede, tapi Bawaslu pura-pura nggak tahu. Ya. Yang kedua adalah dana kampanye ilegal. Saudara-saudara sekalian bisa cek catatannya PPATK, ya. KPK saya pikir juga punya catatan, dan itu semua menunjukkan, ICW juga punya catatan, dan itu semua menunjukkan bagaimana ada potensi tidak hanya pada menggelembungnya dana kampanye ya yang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan, dan lagi-lagi Bawaslu mendiamkannya. Sekali lagi ini bukan yang pertama kali ya. Juga ada potensi bahwa sumber dana kampanye itu berasal dari sumber-sumber yang ilegal, yang melanggar hukum ya. Tentu PPATK dan segenap penegak hukum mesti bergerak ya, selain tentu Bawaslu juga tadi itu. Nah, yang berikutnya yang enteng-entengan ini ya, pelanggaran alat peraga kampanye yang bukan hanya mengganggu para pengendara, pengguna jalan ya, tapi juga secara serampangan diletakkan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, dan bahkan masih ditemukan pada masa pasca kampanye atau pada masa tenang. Lalu yang berikutnya adalah hal-hal terlarang seperti penggunaan tempat ibadah, kemudian mobilisasi aparatur negara, dan itu dilakukan ya oleh para peserta pemilu. Keempat, penyelenggara pemilu tidak profesional. Ya, ada banyak sekali pembiaran pelanggaran, ya, mulai dari tadi politisasi bansos, kemudian politik uang gitu ya. Lalu juga di sebagian tempat ada penggunaan isu-isu sara,
hoax juga masih kita dapati, dan semuanya ya saya kira kita semua bisa melihat itu ya, tanpa kita harus punya peralatan yang canggih, punya aparat sampai ke level yang paling bawah, kita semua bisa menyaksikan bahwa pelanggaran itu terjadi terang benderang. Lalu yang sekarang ya yang sedang terjadi adalah rekapitulasi suara yang tidak transparan. Saya harus menyebut tidak transparan karena situasinya berubah-ubah ya, dari mulai penggunaan sistem informasi yang tidak informatif gitu ya, sampai pada putusan yang berubah-ubah baik oleh KPU, terutama oleh KPU ya. Tapi saya kira Bawaslu mendiamkannya. Jadi sekaligus DKPP, ya, 3 lembaga penyelenggara pemilu ini sama sekali tidak profesional. Ya, saran saya Ketua KPU mundur aja deh. Ya, mumpung kalau ada yang masih bisa diselamatkan dari pemilu ini, kalau ada yang masih bisa kita selamatkan dari pemilu ini, ya, upaya penyelamatan pemilu ini kita mulai dari mundurnya Ketua KPU. Ya, itu clear. Saya kira Ketua KPU tidak punya legitimasi memadai untuk memimpin lembaga penyelenggara pemilu, ya. Tidak saja terkait dengan pelanggaran etik yang berulang-ulang, tetapi hari ini kita menyaksikan ya, belum pernah KPU sekedodoran sekarang ya, dalam mengelola rekapitulasi suara. Enough is enough, cukup itu cukup ya, mundur saja Ketua KPU. Masih banyak orang lain yang mampu mengambil tanggung jawab itu, dan kita juga sudah punya pengalaman ya, penggantian Ketua KPU kan terjadi berulang-ulang pada periode lalu. Jadi saya nggak khawatir bahwa kalau Ketua KPU mundur lalu pemilu berantakan. Enggak, pemilu akan lebih baik tanpa Ketua KPU yang sekarang. Yang kelima, tidak terdapat kebaruan ide politik ya, baik yang membawa ide tentang keberlanjutan maupun yang membawa ide tentang perbaikan, juga ide tentang perubahan gitu ya. Itu sama-sama tidak membawa hal baru ya. Itu ide-ide lama. Pemberian susu gratis saya kira sudah pernah menjadi bagian dari revolusi putih yang dulu disampaikan oleh Prabowo ya. Demikian pula beberapa lain saya kira mengulang-ulang ide yang selama ini sudah muncul, padahal problem kebangsaan kita itu makin lama makin bertumpuk. Apa artinya? Kita butuh terobosan. Kita tidak bisa deal with that conventional problem dengan conventional way gitu. Jadi cara-cara lama nggak bisa digunakan untuk menyelesaikan problem-problem yang memang sudah bertumpuk ini. Kita butuh terobosan, dan terobosan itu tidak ditawarkan oleh satupun kandidat di antara 3 pasang calon yang ditawarkan kepada kita semua. Kesimpulannya apa? Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sejak 1999. Saya nggak ragu untuk mengatakan itu. Ini belakangan aja deh. Nah, sekarang kita ke sini. Atau sebelum ke sini saya punya catatan lain. Saya punya catatan dengan kabinetnya Jokowi. Pada situasi semacam ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Bagaimana efek pemilu terhadap situasi politik setidaknya sampai Oktober 2024? Saya mau mengatakan begini. Ada ancaman serius yang juga harus kita perhatikan. Selain tentang rekapitulasi yang tidak transparan itu tadi. Apa itu? Ingat bahwa sampai Oktober 2024, Presiden Indonesia itu masih Jokowi. Presiden Indonesia masih Jokowi. Tetapi sedikitnya sejak masa kampanye, saya melihat negara ini autopilot. Presidennya sibuk kampanye, menteri-menterinya juga sibuk berkampanye. Apa konsekuensinya? Setidaknya hingga menjelang pelantikan presiden baru di Oktober 2024 nanti, kita berhadapan dengan ancaman pemerintah menjadi bebek lumpuh, lame duck. Ya. Kenapa demikian? Nomor 1, sekarang jelas bahwa di dalam mengelola kabinet, presiden mengedepankan prinsip favoritisme. Coba ibu bapak lihat berapa kali Menhan ada bersama presiden. Apa artinya? He's one of the favorite gitu ya.
Oke, tukar lagi kita. Ya, Thank you. Jadi dengan favoritisme itu, ya, Presiden sedang menciptakan keterbelahan di dalam kabinet. Kalau Ibu Bapak perhatikan, dalam kabinet hari ini ada menteri-menteri yang berasal dari partai 01, 02, 03, profesional, yang nggak profesional juga sebenarnya gitu ya. Dan ini mengalami pembelahan. Celakanya sumber utama keterbelahan itu adalah tadi itu. Presiden yang mengedepankan favoritisme dalam mengelola kabinetnya. Celakanya yang milih para menteri itu presiden sendiri, gitu loh. Yang berikutnya. Sekarang ini pemerintah itu fokusnya nggak jelas. Kenapa? Karena di tengah problem ekonomi, ya, ini sungguh ironi. Bagaimana menjelaskan ironi ini? Begini, salah satu alasan pilihan orang jatuh kepada Prabowo adalah janji keberlanjutan Prabowo dengan asumsi bahwa Presiden Jokowi itu berhasil menghadirkan perbaikan ekonomi. Pertanyaannya, mengapa persis setelah pencoblosan harga barang-barang melonjak naik? Dan saya menduga ini bukan yang terakhir. Kenapa? Sebentar lagi puasa. Kita akan menghadapi lonjakan lain nanti menjelang puasa. Lalu setelah puasa itu ada lebaran. Hampir pasti pasca lebaran akan ada inflasi. Ya. Dan bukan tidak mungkin tekanan-tekanan politik yang masih akan berlangsung sampai Oktober nanti itu akan memberi dampak buruk terhadap pelemahan ekonomi. Tetapi Ibu Bapak tahu apa fokus Presiden hari ini? Presiden fokus dalam upaya untuk menyelamatkan legitimasi pemilu yang memang buruk ini. Itu aneh. Presiden bukan bagian dari penyelenggara pemilu loh. Walaupun saya paham KPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ya benar ya? Ya. Tapi Presiden bukan ketua KPU. Presiden bukan komisioner yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ini secara langsung. Aneh sekali Presiden sibuk menjelaskan kepada kita dan kepada dunia bahwa pemilu kita baik-baik saja. Pak Presiden tolong fokus, benerin ekonomi kita. Karena itu janji kampanye Anda yang belum selesai sampai Oktober nanti. Ya. Lalu yang berikutnya, kenapa kok saya menganggap bahwa peluang terjadinya pemerintahan bebek lumpuh itu cukup besar? Sekarang ini Presiden sedang mengalami delegitimasi. Sumbernya ada dua. Satu, dirinya sendiri. Jadi saya ragu bahwa Presiden Jokowi akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Kenapa? Pak Jokowi bagian dari masalah. Tetapi jelas bahwa tekanan dari luar itu terus-menerus menggerogoti legitimasi Presiden. Dan mungkin yang harus dipertimbangkan oleh Presiden setelah ini adalah, ingat ya, Presiden memiliki Menhan yang adalah unelected Presiden. Presiden terpilih. Iya. Saya misalnya ini forum ini jelas bahwa hostnya Mas Ari. Jadi nggak bisa saya nyuruh Mas Ari tolong dong bantuin saya ngapain gitu ya. Dia posisinya tidak sedang assist saya gitu ya. Anda bayangkan seorang presiden terpilih pada saat yang sama adalah pembantu presiden. Saya kira delegitimasi akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Dan itu bahaya. Bahaya bagi siapa? Bagi kita semua. Karena kita akan menghadapi itu tadi, pemerintahan yang serupa bebek lumpuh gitu loh. Ya. Saya juga mengkhawatirkan bahwa bagaimana energi presiden itu terkuras habis untuk tadi itu ya, menyelamatkan legitimasi pemilu. Sulit saya membayangkan bahwa pada bulan Oktober 2024 nanti ya, gambar Prabowo dan Gibran akan terpampang di lembaga-lembaga pendidikan. Pertanyaannya, di mana tanggung jawab kita kepada generasi mendatang? Malu saya
Ya, malu kita semua. Kalau sejarah harus diubah, apa yang mau kita katakan kepada anak-anak didik kita mengenai peristiwa kekerasan politik yang terjadi dari tahun 96 menjelang pemilu sampai tahun 98? Apa yang akan kita katakan pada mereka? Apa yang kita katakan kepada mereka mengenai tragedi penculikan para mahasiswa dan para aktivis waktu itu? Dan apa pula yang akan kita katakan kepada anak-anak didik kita? Bahwa di antara pesan penting reformasi adalah penghapusan KKN. Sedangkan hari ini korupsi menggila. KPK mengatakan 70% dari kasus yang mereka tangani adalah korupsi politik. Kolusi terjadi di mana-mana dan nepotisme ditunjukkan secara telanjang dalam pencalonan Gibran. Apa yang mau kita katakan? Padahal gambar mereka akan terpampang di tembok-tembok lembaga pendidikan kita. Malu kita rasanya. Ya. Generasi kami itu suka ingin membanggakan bahwa ada fotonya di Komnas HAM. Apa yang akan dipidatokan oleh Presiden pada hari penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan itu wajah kita di dunia gitu loh. Ya. Jadi please ya, kalau sekarang banyak orang mengatakan saya bagian dari aktivis 98 kayak mereka aja yang di tahun 98 menumbangkan Soeharto. Anda harus malu. Ya, Anda harus malu. Generasi berikut akan mencatat Anda sebagai generasi yang juga melahirkan ini pengkhianatan terhadap agenda-agenda reformasi. Gitu loh. Nah, ini saya bukan lagi nakut-nakuti. Mari kita lihat masa depan demokrasi kita muram, gitu ya. Kenapa demikian? Saya mulai dari yang bawah. Kebebasan sipil terus-menerus merosot. Ya. Kita sudah akrab kan dengan, coba saya tanya, siapa di antara ibu bapak sekalian yang merasa aman dengan WhatsApp message di tangan? Ya. Doxing terjadi, apalagi hacking terjadi, gitu ya. Dan makin lama kekerasan menjadi hal yang normal. Lihat demonstrasi dibubarkan oleh preman. Sejak kapan preman punya hak untuk membubarkan demonstrasi? Saya masih bisa memahami kalau demonstrasi dibubarkan karena misalnya melewati jam yang sudah ditetapkan, ya, atau dilakukan di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti tempat ibadah, tempat pendidikan dan seterusnya. Ya. Tapi kalau misalnya itu dibubarkan, aparat keamanan yang punya hak untuk melakukannya, bukan preman. Lalu aparat keamanan sibuk untuk memata-matai diskusi tim ses, ya. Diskusi parah, enggak ya? Kacau gitu ya. Kebebasan sipil ya, terus merosot gitu ya. Yang kedua, ketergantungan rakyat terhadap negara makin meningkat. Bansos masih akan diberikan sampai bulan Juni nanti. Dan saya bisa jamin bahwa dengan makan siang gratis, dengan susu gratis, ketergantungan rakyat terhadap negara akan makin meningkat. Apa artinya? Kita tidak sedang berhadapan dengan sebuah masyarakat yang secara ekonomi tumbuh. Anda harus waspada bahwa lembaga-lembaga keuangan global terus-menerus mengoreksi prediksi pertumbuhan negara seperti China yang sekarang mulai mengalami perlambatan. Padahal kita punya keterkaitan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kalau negara terus-menerus membuat rakyat bergantung pada bentuk-bentuk bantuan semacam itu, apa artinya? Kita akan mendapati masyarakat yang tidak berdaya. Negara makin senang kalau masyarakat nggak berdaya. Mestinya negara berfokus pada upaya pemberdayaan. Tingkatkan kualitas pendidikan, tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan seterusnya. Supaya orang kuat, supaya orang bisa bekerja dengan baik, supaya orang bisa produktif. Bukan dengan terus-menerus menciptakan ketergantungan lewat bansos. Kan aneh, ya, pertumbuhan ekonomi kita dibangga-banggakan oleh Presiden selama masa pandemi. Persis ketika sebagian negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif. Tetapi aneh bahwa pada saat yang sama, anggaran bansos membengkak sampai hampir 500 triliun. Ini kan kontradiktif itu. Yang ketiga,
kekuasaan negara berikut aparaturnya akan menjadi semakin eksesif. Ya, dengan situasi hari ini kita mendapati bagaimana kekuasaan Jokowi merembes di dinding-dindingnya Mahkamah Konstitusi, di dinding-dindingnya DPR, di dinding-dindingnya penyelenggara pemilu, dan seterusnya. Saya khawatir bahwa kalau janji keberlanjutan itu dilakukan, kita akan mendapat kekuasaan yang makin lama makin membesar. Ya, dan kalau itu dilakukan, ya, negara bukan hanya akan menjadi monster bagi kita semua. Saya khawatir bahwa legislasi kita itu mengarah kepada negara yang drakonian. Ya, dulu di abad ke-7 sebelum Masehi itu ada pemimpin, ada legislator ya. Siapa? Draken itu ya, yang menciptakan hukum bukan untuk menegakkan ketertiban ya, tapi untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Ya, gloomy jadinya kan, muram gitu. Yang keempat, celakanya situasi itu menjadi lebih buruk karena kita tidak memiliki kekuatan oposan yang kuat sekaligus kredibel di dalam dan di luar parlemen. Harapan awal tentu kita letakkan pada kekuatan-kekuatan yang kemarin kalah dalam pemilu. Tetapi seandainya mereka absen, kita juga belum mendapati ada kekuatan yang cukup memadai di luar parlemen. Ya. Kalau saya ngomong kayak gini tidak lalu menunjukkan bahwa saya cukup kuat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Justru bagi saya makin kencang omongan ini makin menunjukkan bahwa saya makin lemah sebenarnya. Kenapa ya? Untuk membuat pemerintah mendengar suara kita, mestinya kan kita tidak perlu teriak-teriak. Pemerintah harus punya sensitivitas bahwa oh there's something wrong, maka mereka harus berubah. Gitu ya. Tapi ini nggak terjadi. Saya agak cepat. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh DPR hari ini, wahai DPR, sebentar lagi Anda selesai. Kalau Anda mau dicatat baik-baik oleh sejarah, salah satu langkahnya adalah angket. Ada dua yang bisa dilakukan. Satu, angket bansos yang sudah mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan, ya, termasuk partai-partai yang ada di 01 maupun 03. Ayo dong, ngeritik, itu biarin kami yang kritik. Kenapa? Kami nggak punya kekuasaan di parlemen. Ya, kalau siapa aja itu, Nasdem, PKB, PKS, dan seluruh partai-partai yang ada itu, ya, kalau mau mengubah situasi, angket bansos. Itu yang pertama. Yang kedua, angket pemilu. Mereka punya hak untuk melakukan penyelidikan. Selemah-lemah iman interpelasi lah ya. Itu selemah-lemah iman. DPR bukan berdoa. Kalau berdoa itu porsinya kami, porsinya Pak Rey nanti gitu ya. Itu selemah-lemah iman gitu. Kalau DPR itu selemah-lemah imannya DPR, iman politiknya DPR itu interpelasi. Dan ada dua problem penting di sini. Nomor satu bansos, nomor dua pemilu. Segera, mumpung belum Oktober. Terakhir, biar nggak panjang-panjang. Di luar itu, ada pertaruhan agenda-agenda politik yang akan menyongsong kita sedikitnya hingga akhir tahun ini. Dan ini saya kira akan membuat diskusi di para makin panjang dan makin menarik nanti. Nomor satu, tentu saja pembentukan kabinet. Ya. Kasak kusuknya kan ini sudah mulai rangkul-merangkul ini ya. Beginilah, polarisasi dalam politik itu sebagai harusan. Sebab kalau tidak ada polarisasi, nggak ada bedanya antara Arief Susanto dibandingkan Ari Nur Cahyo gitu loh. Iya, ya Ari Nur Cahyo harus beda dibandingkan saya, supaya orang bisa melihat identitasnya. Jadi jangan mengatakan bahwa karena kita ini bersaudara, mari rangkul-rangkulan pasca berkompetisi dalam pemilu. Ya, gua sama Ogah gitu ya, sama Baby Nepo, masa gua rangkulan sama Baby Nepo. Nah, yang kedua, pilkada serentak. Jangan lupakan agenda ini. Kita punya ratusan penjabat kepala daerah yang harus segera digantikan, dan ini akan menjadi pertaruhan. Kalau pemerintah bentuknya masih seperti sekarang, saya percaya bahwa penyalahgunaan kekuasaan di masa pilkada nanti akan berlangsung masif, lebih masif dibandingkan hari ini.
Yang ketiga, rancangan undang-undang MD3. Ini juga pertaruhan penting. Ya, sekian waktu lalu Bambang Susatyo mengatakan undang-undangnya akan dipecah 3 itu. MPR sendiri, DPR sendiri, DPD sendiri. Kita nggak tahu akan seperti apa, tapi itu juga menjadi pertaruhan penting. Keempat, RUU Desa. Ingat bahwa perpanjangan ini UU Desa urgensinya apa sih mau direvisi kalau cuma mau ngomongin tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa? Ya, lu pikir desa urusannya cuma kepala desa? Enggak, ada rakyat desa yang sekian banyak yang Anda rugikan lewat bantuan 1 miliar yang dikorupsi itu. Gitu loh. Masa cuma ngomongin perpanjangan kepala desa? Lalu yang kelima yang juga harus diperhatikan adalah rancangan undang-undang daerah kekhususan ya, daerah khusus Jakarta yang punya peluang membuat presiden mengangkat secara langsung. Nggak tahu apa sebutannya, gubernur atau penguasa otorita atau apa gitu ya. Nah, kalau itu tidak diperhatikan, ya kita cuma sibuk melototin rekapitulasi suara penting. Tapi kalau cuma melototin itu, lalu kita melupakan 5 agenda itu, saya khawatir bahwa tragedi yang terjadi di akhir periode DPR 2019 itu terjadi. Apa? Revisi Undang-Undang KPK dilakukan secara ugal-ugalan dalam waktu 2 minggu atas kesepakatan pemerintah bersama DPR di akhir periode 2014-2019 dan kita semua nggak tahu. Bukan tidak mungkin ini akan diberesin dalam waktu singkat. Dan kalau itu terjadi, kita bukan hanya kecolongan, kita dirampok.